syukur, dengan hati yang penuh dengan sukacita, kami mau membawa korban pujian kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sungguh mari katakan, kami datang di hadirat-Mu Tuhan, haleluya. Oh, semangat kita bersorak, haleluya, katakan haleluya, haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Kami datang bawa pujian.
yang kudus. Amin. Namanya Tuhan Allah kita. Biarlah Dia patut menerima pujian. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai, mari kita bersama-sama Tuhan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng pelindunganku. Haleluya. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang dekat, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, amin, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa. Amin. Mari katakan, oh kita bersyukur memiliki Allah yang hebat. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng pelindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang dekat, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa di dalam nama Tuhan kita, Yesusku. Amin. Sambil musik memuji Tuhan, mari kita renungkan kata-kata dari pujian ini. Apakah saudara bersyukur memiliki Tuhan Allah yang berkuasa? Amin. Seberapa banyak dari kita yang bersyukur? Mari kita angkat tangan kita. Katakan, Tuhan, aku bersyukur. Engkaulah nama di atas segala nama. Engkaulah raja di atas segala raja. Engkaulah raja segala raja. Melewati apapun di dalam kehidupanku, aku tidak akan takut, karena aku punya Allah yang besar dari segala sesuatu yang aku hadapi. Amin. Oh, sungguh Dia Allah yang besar, Dia Allah yang perkasa. Oh, sungguh mari katakan, Engkau yang termulia Tuhan.
perlu takut, karena Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Biarlah di dalam kehidupan kita, kita selalu mengagungkan nama-Nya. Biarlah segala puji dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang selalu memegang tangan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Ku kagum Yesus. Engkau sungguh indah tiada taranya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh sungguh indah tiada haranya, mulia dan berkuasa. Aku mengagum hormat akan Engkau, mengagum hormat akan Engkau.
Engkau melawan setiap hati kami. Ya Rada, Engkau memberikan kelegaan bagi setiap kami. Ya Rada, masyarada, ya Rada, masyarada, ya Rada, masyarada. Ya Rada, masyarada, ya Rada. Ya Rada, ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan. Mari saya undang penginjil Hansi boleh maju ke depan. Hadirat-Mu dapat ku membalas kasih-Mu. Sembah Kau, sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Saudara yang rindu menyenangkan hati Tuhan, katakan, aku rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Aku sungguh rindu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk saat yang indah ini. Biarlah kami mengerti akan firman-Mu. Kami melakukan firman-Mu. Dan hati Tuhan senang. Kami bersyukur untuk saat yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Shalom buat jemaat yang ada di rumah-rumah, dimanapun saudara berada. Mari kita nikmati firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, baca Alkitab setahun itu tantangan paling berat di mana, saudara? Kejadian? Tidak terlalu, saudara. Tidak. Keluaran? Tidak juga. Habis Keluaran apa, saudara? Imamat, gimana saudara Imamat? Saya itu membiasakan diri tiap hari baca urut. Terus saya share di grupnya remaja. Ya gitu saudara, sampai di Imamat mateng kon. Sudah merenungkan firman Tuhan di Imamat itu tantangannya berat. Terus harus share. Yang di-share itu belum tentu baca juga. Jadi, tapi karena komitmen sama Tuhan, oke. Jadi saya share. Dan tidak terasa saudara, satu Imamat itu habis. Dipreteli dikit-dikit ayatnya itu ternyata mudah juga dimengerti. Kalau saudara baca Imamat, resepnya satu. Tidak usah kecepetan baca, dikit-dikit aja. Tidak ngerti diulangi lagi. Saya bagikan salah satu yang saya dapat dari Imamat pasal 15. Imamat pasal 15 ayat 25 sampai 27.
Imamat pasal 15 ayat 25 sampai 27. Maaf ya perempuan, bukan maksudnya nyinggung yang perempuan, tapi memang lah ini memang perempuan yang dibahas. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Setiap tempat tidur yang ditidurinya, selama ia mengeluarkan lelehan, haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis, sama seperti kenajisan cemar kainnya. Setiap orang yang kena pada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Nah, saudara, coba perhatikan itu. Ayat 26. Setiap tempat tidur yang ditidurinya, selama ia mengeluarkan lelehan, haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kain, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis, sama seperti kenajisan cemar kain. Lalu 27 dikatakan, setiap orang, jadi bukan dia ya, ini orang lain ini. Orang lain itu tidak sengaja kasarannya jalan gini, saudara, nyerempet barang-barang yang pernah diduduki sama perempuan yang tadi itu. Orang yang tidak sengaja nyerempet itu jadi najis, saudara. Bayangkan itu ya. Tuntutan hukum Taurat. Tuntutan hukum Taurat. Saya yakin kalau Tuhan kasih aturan ini pasti ada maksudnya Tuhan di zaman itu. Dan penyakit yang seperti ini mungkin loh ya. Kenapa kok sampai Tuhan bikin supaya perempuan ini harus steril, terus orang-orang yang mungkin entah bersentuhan atau tinggal serumah, itu juga harus disterilkan. Pasti ada maksudnya Tuhan. Kita nggak tahu penyakit zaman itu bagaimana. Orang yang nggak sengaja nyentuh barang yang tadinya najis, jadi najis, saudara. Nah, ketika saya baca ini, saudara, saya teringat di Injil Lukas. Mari kita lihat Injil Lukas pasal 8 ayat 41 sampai 48. Injil Lukas pasal 8 ayat 43, ayat 43 sampai 48. Baca sama-sama ya. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku.
sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia. Dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Di Imamat tadi kalau saudara baca, kalau kasusnya perempuan itu berhari-hari mengeluarkan pendarahan terus. Di Injil Lukas saudara baca, perempuan itu menderita berapa lama? 12 tahun. 12 tahun pendarahan. Mungkin dia punya tumor yang mengakibatkan kelaminnya mengeluarkan darah terus. Saudara. Dan saudara bayangkan betapa ribetnya zaman itu saudara. Ya maaf ya, zaman itu gak ada pembalut yang namanya Softtek dan teman-temannya itu Laurier atau apa sih. Habis pakai buang. Enggak kan? Pasti kan pakai kain zaman itu. Bayangkan. Saudara nguceknya ompolnya si bayi kecil aja ribet kan ya. Ini apalagi si perempuan itu. Darah lagi yang diucek saudara. Betapa menderitanya. Dan yang namanya orang najis. Boleh enggak orang, kalau orang masih baik hati ya, orang lain itu akan membiarkan dirinya najis karena nolong si perempuan ini. Tapi orang kan enggak mau ribet saudara. Siapa yang mau ribet? Jadi karena enggak ada orang yang mau ikut-ikutan kena najis, maka kemungkinan besar perempuan ini sebatang kara. Karena orang yang kalau sampai nyentuh perempuan ini atau barangnya aja, dia harus najis dan ada persyaratannya. Harus basuh dirinya, terus tidak boleh ketemu, tidak boleh nyentuh orang lain lagi sampai matahari terbenam. Ya bayangkan saudara, perempuan ini enggak ada yang nolong. Dia sudah ke dokter manapun, spesialis, enggak ada yang bisa menyembuhkan. Dan kenapa kok dia diam-diam mendatangi Tuhan Yesus? Dia sentuh ujung jubahnya Tuhan Yesus. Kenapa saudara kok dia diam-diam? Karena bayangkan saudara, waktu itu Tuhan Yesus dikerumuni banyak orang berdesak-desakan ya. Tuhan Yesus sendiri kan merasa didesak orang, murid-muridnya juga merasa didesak orang. Kalau sampai dia ngomong, permisi, saya mau ketemu guru Yesus, saya sakit pendarahan. Orang-orang bubar, minggir semua, tidak ada yang mau bersentuhan dengan perempuan ini. Iya enggak? Karena dia ketakutan, dia datang kepada Tuhan Yesus itu dengan ketakutan. Dia takut. Kalau dia nyentuh orang banyak, maka orang banyak itu akan marah-marah sama dia. Sudah dia menderita, sakit, dimarah-marah itu, tambah down saudara. Apalagi yang mau disentuh itu guru suci. Waktu itu orang-orang belum tahu kan Yesus itu Tuhan, jadi taunya ini guru hebat. Semua sakit bisa sembuh. Perempuan ini di dalam ketakutannya dia beriman. Saudara kalau beriman itu belum tentu senyum, belum tentu sukacita, belum tentu modelnya aku tidak khawatir, aku tidak takut. Belum tentu begitu. Tuhan menerima orang yang beriman baik dalam kondisi takut maupun segar bugar. Amin. Jadi kalau saudara mendatangi Tuhan Yesus, saudara
nggak perlu mikir yang aneh-aneh. Cukup aja saudara tahu Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Apakah perempuan ini murid Yesus? Apakah perempuan ini sudah pernah kenalan sama Tuhan Yesus? Tidak. Perempuan ini dalam tanda kutip masih asing. Belum jadi murid Tuhan Yesus. Dan dia berani menjamah ujung jubah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu ujung jubahnya disentuh sama perempuan ini, Tuhan Yesus langsung merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Sebenarnya Tuhan Yesus tahu nggak siapa yang nyentuh? Tahu, tapi Tuhan Yesus ngetes. Tuhan Yesus tanya, siapa yang menjamah ujung jubahku? Aku merasa kuasaku keluar. Bukan Tuhan Yesus nggak tahu. Ada orang-orang yang berkata begini, kalau Yesus Tuhan kenapa kok Yesus tanya? Siapa yang menjamah dia? Kenapa kok dia nggak tahu harus tanya-tanya? Ini Tuhan Yesus ngetes, saudara. Ngetes. Setelah Tuhan Yesus tanya, barulah perempuan ini memberanikan diri dengan ketakutan. Kenapa kok dia takut? Tahu nggak jawabannya? Dia sudah menajiskan Tuhan Yesus. Iya nggak saudara? Dia itu menajiskan Tuhan Yesus. Dengan imannya yang nekat itu dia menajiskan Tuhan Yesus. Tapi bukan Tuhan Yesusnya yang najis. Justru Tuhan Yesus menahirkan, menyembuhkan si perempuan ini, saudara. Keadaannya berbalik, saudara. Bukan Tuhan Yesus jadi najis. Perempuan ini yang malah tahir, sembuh. Luar biasa enggak Tuhan Yesus kita, saudara? Luar biasa enggak, saudara? Dan ketika perempuan ini dengan berani plus takut, mengakui dengan ketakutan di depan orang banyak. Apa yang dilakukannya? Tuhan Yesus berkata begini. Apakah Tuhan Yesus berkata, pergilah kamu sudah sembuh? Apakah Tuhan Yesus berkata demikian? Enggak, Tuhan Yesus bilang apa, saudara? Bilang apa? Hai, anakku, terus bilang apa? Apa, saudara? Coba saudara baca apa? Imanmu apa? Menyembuhkan? Bukan, apa? Menyelamatkan. Wow, saudara. Orang minta sembuh sama Tuhan Yesus, dia dapat bonus, dosanya diampuni, dia diselamatkan. Luar biasa enggak, saudara? Tiap kali saudara datang pada Tuhan Yesus, saudara berdoa, saudara membawa keluh kesah saudara di hadapan Tuhan Yesus. Saudara minta A, Tuhan kasih bonus B, C, D. Tuhannya siapa itu, saudara? Tuhannya siapa, saudara? Saudara bangga punya Tuhan Yesus. Saudara bangga punya Tuhan Yesus. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Orang cuma minta sembuh diselamatkan juga, saudara. Itu Tuhan Yesus kita. Jadi kalau saudara punya masalah yang berat, saudara datang sama Tuhan Yesus. Saudara minta tolong Tuhan, tolonglah aku. Firman Tuhan itu benar terjadi. Apa yang tidak dilihat oleh mata, apa yang tidak didengar telinga, apa yang tidak terpikirkan di dalam hati kita, itu yang disediakan Tuhan bagimu. Wow, luar biasa Tuhan kita, saudara. Dia penuh kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya belajar dari sini. Mungkin kalau kita melayani orang, misalnya kita memberitakan Injil, kita akan berkata seperti di Roma 10 ayat 9 dan 10. Coba saudara baca Roma 10.
Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Sudah dapat saudara? Yuk kita sama-sama baca lagi. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dia dibenarkan. Dengan mulut mengaku dia diselamatkan. Pertanyaannya, apakah ini syahadatnya orang Kristen? Orang Kristen kalau bersyahadat itu bebas. Tapi intinya ini. Intinya ini. Apakah si perempuan tadi berkata di hadapan orang banyak, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya sama Dia. Apakah berkata begitu? Saya kira tidak. Saya kira tidak. Cuma dia cerita apa adanya dengan jujur. Dia mengakui kepercayaannya pada Yesus Sang Penyembuh. Yesus Sang Penyembuh. Tetapi karena hatinya percaya, dia dibenarkan. Dibenarkan itu dari yang keliru jadi dianggap benar. Imannya si perempuan ini tidak sempurna, pengetahuannya belum lengkap. Amin. Pengetahuannya tentang Tuhan Yesus belum lengkap. Dia yang tahu cuma Yesus itu guru yang hebat, ngajarnya pinter, kuasanya hebat. Dia belum tahu bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Pengetahuannya belum lengkap. Tetapi karena hatinya yang percaya itu dia dibenarkan. Lalu keberaniannya dengan jujur mulutnya mengakui bahwa Yesus yang telah menyembuhkan dia itu membuat dia diselamatkan, saudara. Jadi tidak ada rumusan syahadat yang baku buat orang Kristen. Tidak ada. Karena yang menilai, yang melihat itu Tuhan langsung, saudara. Kalau saudara perhatikan perjalanannya Tuhan Yesus menyelamatkan orang banyak. Saudara perhatikan kisahnya Sakeus. Ketika Tuhan bertemu dengan Sakeus, Sakeus langsung berkata, Guru, setengah dari milikku akan aku berikan ke orang miskin. Dan orang yang pernah aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Dan Tuhan Yesus berkata apa, saudara? Hari ini ada keselamatan buat keturunannya Abraham ini. Jadi saudara, ternyata untuk jadi selamat bisa masuk surga itu sulit atau mudah? Mudah, saudara. Mudah sekali. Asal hatimu benar-benar percaya, terus mulutmu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, kau diselamatkan. Kalau saudara pelajari kenapa kok Paulus nulis kayak gini buat orang Roma, jemaat di Roma. Saudara, mengaku Yesus adalah Tuhan, itu adalah hukuman mati. Di dalam bahasa aslinya Tuhan itu kurios. Entah bacanya yang benar gimana. Nulisnya Kyrios, ada yang nulis kurios, ada yang nulis Kyrios. Saya tidak ngerti pastinya. Yang mendapat gelar kurios, yang mendapat gelar Tuhan, itu awalnya adalah Alexander Agung. Kalau saudara suka sejarah. Dia menaklukkan seluruh Eropa. Sampai merambah ke hampir masuk India. Dia
penguasa yang paling hebat, gelarnya Kurios. Kaisar-kaisar Roma menyebut dirinya Kaisar Kurios. Jadi kaisar adalah Tuhan. Lalu muncul orang-orang Kristen dengan berani ngomong, Yesus adalah Kurios. Kaisar Roma dengar selentingan ini. Belum sampai kaisar. Penguasa-penguasa misalnya tingkat gubernur dan mungkin bawah-bawahnya mendengar ada Kurios lain yang bukan kaisar. Siapa? Yesus. Ini kurang ajar. Ini saingannya kaisar. Jadi bawahan-bawahannya kaisar yang takut sama kaisar melarang orang Kristen ngomong Yesus adalah Kurios. Kalau orang Kristen berani ngomong Yesus adalah Kurios, dia harus ditangkap atau mati, saudara. Jadi tantangan dari kitab Roma ini konsekuensinya adalah kematian. Dikatakan tadi siapa mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, kata mengaku itu dalam bahasa aslinya adalah mengaku terang-terangan di hadapan orang banyak. Dengan kata lain, bersaksi. Jadi bukan cuma sekedar di gereja ngaku Yesus adalah Tuhan, tapi di luar pun berani ngomong Yesus adalah Tuhan. Itu makna dari Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Dan itu sudah dilakukan si perempuan tadi. Dia berani ngomong di depannya orang banyak. Makanya dia diselamatkan. Saudara, kalau saudara mau perkenalkan Yesus kepada orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus, itu mudah sekali, saudara. Mudah sekali. Kalau ada orang yang punya masalah, saudara habis doakan, saudara bilang sama orang itu, silahkan coba sendiri doa sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu baik. Dia tidak pandang siapa yang berseru. Orang yang sudah kenalkah atau orang yang belum kenal Tuhan Yesus sama sekali. Kalau minta tolong sama Tuhan Yesus, Tuhan yang tolong, bukan saya. Ada mujizat. Sederhana bukan, saudara? Sederhana. Dan ada yang melakukan itu dan dapat pertolongan Tuhan. Karena keselamatan itu dipermudah untuk semua orang. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Bukan cuma orang Kristen. Tapi semua orang Tuhan Yesus kasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan sama Tuhan jangan dibuat rumit. Amin. Saudara bisa datang sama Tuhan Yesus kapanpun. Dan saudara bisa perkenalkan Tuhan Yesus pada orang lain. Beritahu Tuhan Yesus itu penolong. Siapa tahu, saudara, pada saat dia sungguh-sungguh minta tolong, ya itu tadi saya bilang, dikasih bonus keselamatan. Ya kan? Pada saat imannya benar-benar memuncak, butuh pertolongan Tuhan Yesus, dapat pertolongan plus keselamatan. Luar biasa Tuhan kita. Haleluya. Saudara bangga jadi pengikut Kristus. Amin. Saudara akan setia sama Tuhan Yesus. Amin. Ayo kita kenalkan Tuhan Yesus pada orang lain. Banyak orang butuh pertolongan. Dan hanya satu yang sanggup. Namanya Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan, saudara. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus yang sangat baik dan selalu baik. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus,
segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Kau sangat berarti bagiku Tuhan. Apapun persoalan saudara, Tuhan tidak pernah anggap remeh persoalanmu. Tuhan akan mendengar engkau dengan serius. Tuhan memperhatikan saudara, karena Tuhan mengasihimu. Kalau saudara punya persoalan, mari sampaikan di hadapan Tuhan. Biarkan musik mengalunkan pujian ini. Saudara berdoa, naikkan persoalanmu di hadapan Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama saudara. Mari angkat tangan saudara di hadapan Bapa kita yang baik, Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus yang baik. Kau
bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Allah yang sangat peduli, Allah yang melihat setiap keluh kesah kami, Allah yang mengetahui jeritan hati kami. Engkau bertindak bahkan sebelum kami memohon. Tuhan, Kau luar biasa. Pada saat kami membutuhkan pertolongan-Mu, Engkau menolong kami, bahkan Engkau memberi kami lebih dari yang kami harapkan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjadi semakin cinta pada Tuhan Yesus. Dan kami mau berikan diri kami untuk melayani Tuhan. Kami bersyukur Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga. Saudara percaya ya? Apa yang tak timbul di dalam hati, semua sediakan bagi yang mengasihi. segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Katakan kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Mari kita jabat tangan kiri kanan kita, katakan Tuhanku dan Tuhanmu berkuasa. Amin. Mari kita siarkan ke semua orang di seluruh penjuru bumi bahwa kita memiliki Tuhan Allah yang berkuasa. Amin. Mari silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari yang indah ini kita siapkan persembahan syukur kita. Kita serahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bawa ke hadapan Tuhan.
Nanti saya minta Kak Evata boleh pimpin kita di dalam doa. Engkau Bapa kami yang sangat baik. Engkau Bapa yang selalu hadir di dalam setiap hidup kami. Engkau pegang tangan kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini sebagai rasa syukur kami bawa dengan penuh sukacita persembahan kami yang kami beri dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur dan penuh keyakinan. Engkau Allah yang telah memberkati kami dan Engkau Allah yang selalu mencukupkan kami. Hari-hari kami aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bawa persembahan kami dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Amin. Mari katakan, satu hal Tuhan telah kuminta di hadapan-Mu, bahwa aku ingin menikmati firman-Mu, menikmati bait-Mu. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. oh sungguh Dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. dan menikmati. Dan menikmati baitnya, dan Katakan, ku menikmati kuasa-Mu Tuhan. dan menikmati Kasih-Nya Tuhan. kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, Dan menikmati. dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Amin. Kami juga rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sepanjang 1 minggu kemarin. Bagi yang ada di tempat ini boleh bangkit berdiri di tempat masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang juga mengikuti ibadah kami secara streaming dan juga berulang tahun selama 1 minggu kemarin, kami juga mohon bisa bangkit berdiri di rumah masing-masing dan kami akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Nanti kami juga akan berdoa bagi Bapak Ibu yang berulang tahun pernikahan, ya, kami juga akan berdoa. Nanti Kak Heni yang akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita katakan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati selamat panjang umur. Bapa, sungguh kami bersyukur kami punya Bapa yang begitu baik. Allah yang begitu baik di dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Secara khusus buat setiap yang berulang tahun, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Hari-hari yang penuh dengan mujizat, hari-hari yang penuh dengan sukacita karena Yesus ada bersama dengan kami yang berulang tahun. Tuhan, kiranya Kau memberkati anak-anak-Mu yang berulang tahun. Kami percaya umur panjang,
kesuksesan, kesehatan yang baik akan Tuhan limpahkan. Dan biarlah damai sejahtera-Mu selalu ada bagi setiap kami. Tuhan berkati mereka yang sekolah, Tuhan berkati mereka yang bekerja. Kami percaya dimanapun Tuhan, semuanya akan menjadi berkat, akan menjadi saksi-Mu karena Yesus ada di dalam mereka. Bapa, secara khusus kami mau berdoa juga buat saudara-saudari kami yang ulang tahun pernikahan. Tuhan, hadirlah di dalam rumah tangga mereka. Jadilah kepala di dalam setiap rumah tangga. Biarlah sungguh Yesus boleh nyata di dalam setiap keluarga. Sehingga keluarga anak-anak Tuhan itu adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Keluarga yang dipakai untuk memberkati keluarga-keluarga yang lain. Sehingga akan banyak lagi orang yang dipulihkan melalui keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa-Mu tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka apapun Tuhan, badai masalah yang ada, kami percaya selama Yesus ada di dalam setiap rumah tangga, semuanya akan bisa dilalui dengan penuh kemenangan, dengan penuh sukacita, karena Yesus kami, Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, sungguh kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dengarkan beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Kak Yesi. Baik, untuk pengumuman yang pertama, hari ini untuk setiap panitia Natal, kami undang untuk datang di rapat panitia Natal jam 11 siang setelah ibadah remaja dan ibadah sekolah minggu di basement IRC ya. Untuk yang kedua, kegiatan rohani gereja, kita berdoa sendiri-sendiri itu penting di rumah. Tapi kita juga perlu untuk berkumpul bersama-sama di ibadah doa malam setiap hari Selasa jam 7 malam. Coba senggol kiri kanannya, ayo doa malam yuk. Selanjutnya, untuk Bible Study setiap hari Kamis melalui grup WhatsApp. Yang belum masuk di grup boleh hubungi Kak Rida atau sekretariat untuk dimasukkan di grup. Kita belajar bersama-sama di grup tersebut. Boleh tanya jawab, enggak perlu takut untuk bertanya, betul ya Kak Roslin ya? Pasti dijawab oleh Kak Roslin, Ko Deni dan Kak Hansi. Selanjutnya di hari Jumat kita ada Jumat kreatif. Jadi buat Bapak Ibu yang memiliki anak, memiliki ponakan, sepupu, cucu yang mau belajar alat musik, belajar tamborin, bisa didaftarkan, bisa hubungi juga sekretariat. Kita mulainya jam 5 sore ya. Jadi buat yang mau melayani Tuhan, belajar melayani Tuhan, boleh didaftarkan di Jumat Kreatif. Kemudian untuk di hari Sabtu, ibadah pemuda. Nah, ibadah pemuda kali ini itu tema dengan format yang berbeda. Jadi ibadah pemuda ini kami beri judul Ngopskui. Biasanya anak-anak muda itu kalau ngajak temennya ngopi gitu ya. Ngops itu maksudnya ngopi, kui, yuk ngopi yuk gitu. Jadi di ibadah pemuda ini kita akan ngobrol, kita ngopi sambil diskusi. Dan untuk di tanggal 1 November yaitu Sabtu depan kita akan berbicara tentang harapan, hope. Coba teman-teman pemuda, itu jadi buat teman-teman pemuda yang berminat, yang biasanya hari Sabtu malam mingguan kita juga ngafe bareng di GBI IRC ya. Kita ngafe bareng di basement, kita akan diskusi, tanya jawab, kita akan fellowship bersama-sama. Jadi jangan lupa ajak teman-temannya. Nah, usia pemuda ini dari anak-anak SMA sampai yang kuliah yang mau join, ayo sama-sama kita datang. Saya secara pribadi mengundang teman-teman pemuda ya. Untuk selanjutnya di ibadah minggu kita juga terus menantikan berkat-berkat baru di setiap minggunya di ibadah Blessing Revival setiap 7:30 pagi di GBI IRC. Kemudian untuk ibadah remaja setiap hari Minggu 9:30 pagi dan ibadah sekolah minggu juga jam 9:30 pagi. Baik, itulah pengumuman dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yesi.
Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya percaya pada pagi hari ini kita semua mendapatkan berkat yang baru dan kekuatan yang baru. Amin. Mari kita lihat kiri kanan kita, berkat yang baru ada bagimu. Amin. Mari saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Mari katakan layak. Buka hati saudara, kiranya Allah Bapa di surga menyinari saudara. Saudara semua bisa merasakan kasih Tuhan setiap hari. Tidak ada berkat yang lebih indah selain merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Terimalah berkat kehadiran Tuhan dalam hidupmu setiap hari. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Mari kita katakan Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Oh, sungguh biarlah Tuhan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat tinggi. Haleluya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.